Hari ini kita merayakan pesta Santo Paulus Rasul dan sekaligus hari ini juga merupakan hari ulang tahun pendirian Kongregasi Misi atau CM yang ke-405. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Ekaristi ini kita akan berdoa juga untuk mohon berkat Tuhan akan Tuhan memberkati kongregasi ini, kongregasi CM ini, agar semakin berkembang dan banyak para pemuda yang bersedia untuk menjadi anggota dan imam CM. Dan untuk itu kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kongregasi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Saulus, atau sebelum dia bertobat, dia disebut sebagai Saulus. Saulus dari Tarsus, itu sangat meresahkan murid-murid Tuhan. Betapa tidak dia mengejar, menangkap, dan bahkan membunuh para pengikut Tuhan. Kejahatan di mana di situ dikatakan bahwa dia sering membawa mereka pengikut Tuhan kepada pengadilan agama untuk dijadikan pesakitan, bahkan membunuh mereka. Kejahatan itu disahkan secara hukum oleh pemimpin-pemimpin agama. Dia mengantongi surat perintah, penangkapan, dan penganiayaan dari imam besar bangsa Yahudi. Agama yang mestinya menjadi kuasa yang menyejukkan dan menyegarkan dan membawa damai, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Agama menjadi ancaman yang meresahkan dan mengerikan. Itulah kisah hidup dari Saulus atau Paulus yang sebelum bertobat. Jadi saudara-saudara, meskipun dia secara agama itu sungguh-sungguh menjadi orang yang taat akan agama, akan aturan-aturan dalam agama Yahudi, tetapi apa yang terjadi? Justru agama itu dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin agama itu untuk apa? Untuk menganiaya, membunuh, dan menghukum orang-orang pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan ini maka Saulus sungguh-sungguh adalah seorang yang memang militan secara agama Yahudi, dan dengan demikian dia sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh-sungguh membenci dan ingin menyiksa dan membunuh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Saulus memang belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ternyata Saulus belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Sama sekali ia tidak bermaksud menganiaya Yesus tentu. Yang dia kenal dan yang menjadi sasaran adalah sasaran penangkapannya ialah para pengikut Tuhan. Tetapi ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dan Tuhan ternyata berseru kepadanya dan berteriak kepada Saulus, dikatakan begini, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi dengan kata lain, saudara-saudara,
Ternyata penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Tuhan ini juga sekaligus merupakan penganiayaan terhadap Tuhan Yesus. Dan ketika itu dikatakan Saulus mengatakan bahwa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Karena dia melihat sinar yang begitu dahsyat, begitu terang. Dan dikatakan di situ juga bahwa lalu dia bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menganiaya pengikut-pengikut Tuhan berarti juga menganiaya Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, Saulus berjumpa dengan Yesus dalam orang yang dianiaya, menderita dan ketakutan. Dan peristiwa ini mengejutkan dan menjadi titik balik bagi Saulus untuk hidup baru dan berganti nama menjadi Paulus. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang sebenarnya terjadi pada diri Saulus adalah dikatakan dia sangat membenci orang-orang Kristen dan ternyata Tuhan bisa membalikkan apa yang ada di dalam diri Saulus dari kata benci menjadi perpanjangan benar cinta. Jadi dari benci menjadi benar cinta. Itulah yang terjadi pada diri Saulus atau Paulus yang kita sebut Paulus sekarang. Nah, saudara-saudara, maka kita perlu sangat waspada untuk sungguh-sungguh berpegang kepada apa yang benar, apa yang baik. Jelas bahwa kalau itu kita melakukan sesuatu yang benar, jelas itu pasti akan membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dan sukacita bagi orang lain. Tapi sebaliknya kalau kita karena kita berpegang pada sesuatu yang itu menjadi sumber kebencian, kekerasan, dan bahkan penganiayaan dan pembunuhan, maka jelas itu sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang harus kita waspadai tidak lain dan tidak bukan ialah lebih-lebih kita sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa bersama Yesus kita akan membawa damai dan menjadi pewarta Injil. Kalau belum, maka kita perlu bertobat, saudara-saudara. Dan mengapa Vincentius mendirikan kongregasi misi atau kongregasi CM? Pada pendiriannya pada tanggal 25 Januari ini, di mana kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Ini juga sekaligus mengingatkan atau sekaligus juga ada kaitannya dengan kehidupan Santo Vincentius sendiri. Santo Vincentius dulu ingin menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor. Itu bermaksud untuk mengumpulkan kekayaan. Untuk bisa mengumpulkan kekayaan bagi keluarganya, orang tuanya. Itu maksudnya. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya sebagai imam, dia justru dibalikkan oleh Tuhan bahwa dia tidak lagi mengejar soal kekayaan atau harta benda duniawi ini, tetapi dia justru dibalikkan untuk menjadi seorang pewarta kabar sukacita bagi orang-orang yang miskin
teraniaya, tertindas, dan seterusnya. Itulah mengapa sebabnya atau apa sebabnya tanggal 25 Januari ini menjadi tempat di mana saat di mana Tuhan, di mana Santo Vincentius mendirikan kongregasi misi ini. Dan kongregasi misi ini memang didirikan oleh Santo Paulus, Santo Vincentius untuk apa? Untuk mewartakan Injil kepada mereka, terutama mereka yang miskin, menderita, dan sakit, dan terlantar, dan seterusnya. Itulah mengapa CM atau kongregasi misi ini didirikan pada tanggal ini, yaitu hari bertobatnya Santo Paulus, dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa ini juga merupakan tempat di mana saat di mana Santo Vincentius bertobat dan memperhatikan atau memusatkan perhatiannya kepada orang yang miskin dan menderita. Amin.